Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah kawan-kawan, tetap semangat ya kalian semua menghadapi situasi apapun saat gagal bayar pinjaman online ya. Kali ini saya akan bahas 7 orang tim kredit pintar datang ke rumah nasabah menagih 7 orang nggak tanggung-tanggung ya. Seperti apa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap membersamai kalian semua dalam situasi gagal bayar, baik pinjaman online legal maupun ilegal. Kali ini cukup serius yang mau saya sampaikan ke kalian, yaitu 7 orang tim penagih dari kredit pintar menagih rumah nasabah. Seperti apa? Simak baik-baik videonya, karena disinilah kalian teredukasi nantinya dengan baik ya. Mudah-mudahan video ini membooster mental kalian, membangkitkan motivasi dan semangat kalian untuk tetap eksis dan tidak kendor menghadapi segala macam bentuk teror yang disampaikan oleh pihak penagih pinjaman online. Sebelum saya mulai video, seperti biasa, saya minta dukungan, support, bantuan dari kalian semua, yaitu dengan cara yang gratis. Disupport dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu ditekan tombol merah loncengnya atau diaktifkan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap video-video terbaru yang saya upload setiap hari. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, dan ada malam hari. Insya Allah ya, 3 video tersebut membuat mental kalian berubah. Yang tadinya loyo, lesu, lagi down, insya Allah kembali naik. Dan mudah-mudahan video-video saya ini juga bermanfaat untuk kawan-kawan lainnya yang belum pernah melakukan pinjaman online dan nonton, ada di beranda lalu menonton. Insya Allah ya, mereka tidak mau menyentuh pinjaman online, mudah-mudahan ya. Oke kawan-kawan, simak videonya, jangan skip, tonton sampai habis agar Anda mendapatkan informasi yang baik dan tidak terlewat. Nah ini teman-teman, pesan yang disampaikan oleh orang yang mengaku dari kredit pintar. Nah seperti apa? Simak ya, saya tayangkan, kalian bisa lihat, saya bacakan. Dari 0878 1272 63 sekian. Di mana bosku? Saya Joko nih dari tim kolektor kredit pintar. Udah ada kan duitnya? Saya survei ya sama teman-teman saya. Jangan kemana-mana. Kalau nggak mau ketemu, bayar aja sekarang yang ada di aplikasi. Lalu ada foto nih. Nih tampilannya ya, foto. Lagi di kantor apa di rumah nih? Perkiraan 1 jam kurang, saya dan tim sekawan akan sampai lokasi rumah Anda atau kantor Anda bekerja nih. Nih, kita kupas dulu ya. Dia bilang bahwa akan menuju rumah Anda. Sudah siapkah uangnya? Saya dari kredit pintar. Dia upload atau kirim foto ke nasabah via WA. Nih, lihat nih ya. Dan Anda lihat. Nah, yang ini juga. Nah, artinya dia nyomot di Google, nyomot foto dari berita. Ketahuan kan? Ya, ketahuan sekarang. Zaman canggih. Mau nakut-nakutin orang harusnya mikir yang lebih kreatif lagi. Bagusnya kalau mau nakutin orang, ya foto lah mereka sama timnya. Jangan ngambil dan comot di Google, comot di berita, dikirim ke nasabah. Basi. Kawan-kawan semua, segala macam tipu daya, trik-trik akan mereka mainkan seiring dengan waktu yang sulit untuk mengejar nasabah, untuk membuat nasabah bayar. Segala macam daya, upaya akan mereka keluarkan ya. Kesaktian mereka akan dikeluarkan. Kesaktian dalam hal untuk menggertak nasabah, bohongin nasabah, nipu-nipu nasabah, ya, seperti itu. Dan kalian lihat kan, jadi hal-hal seperti ini akan terus berlanjut dan berlanjut. Makanya kenapa saya selalu bawakan hasil sharing-sharing kalian. Saya tidak jawab ya untuk mereka hanya di Facebook. Tapi saya jawab melalui konten YouTube seperti ini agar meluas. Agar edukasinya meluas.
agar wawasannya meluas. Bukan hanya orang yang sudah terperangkap masuk ke pinjol lalu gagal bayar. Semoga video-video saya ini juga melintas di beranda kawan-kawan dan teman-teman lainnya yang memang belum pernah mengenal pinjaman online, agar mereka terhindar dan tidak mau untuk mendekati pinjaman online, apalagi minjam, apalagi menjadi doyan. Itu bahaya, kawan-kawan. Ya, saya sudah sering katakan ke kalian semua di video-video yang terdahulu, jaga mental kalian. Respon kalianlah yang paling penting, paling utama ketika menerima serangkaian teror yang mereka lakukan. Teror yang mereka lakukan sudah pasti untuk melemahkan mental kalian. Karena tujuan mereka, selain melakukan penagihan, cara-cara atau upaya-upaya mereka sebelum masuk ke penagihan adalah melemahkan mental kalian dulu. Itu adalah doktrin yang sudah mereka lakukan sejak dahulu kala. Namanya kolektor akan melakukan doktrin-doktrin kepada nasabahnya. Akan melakukan teror-teror kepada nasabahnya untuk membuat situasi terlihat seperti genting. Untuk menciutkan nyali dari si debitur atau nasabah yang akan ditagih. Untuk merasa mereka yakin bahwa mereka itu mempunyai power yang kuat untuk menguasai baik alam bawah sadar, menguasai mental kalian. Akhirnya kalian nyerah. Kalian melihat hal seperti ini, khususnya para debitur, nasabah pinjol yang baru gagal bayar. Ngelihat seperti ini, itu nggak bisa tidur. Yakin saya, dan dipastikan mereka akan melakukan kesalahan kedua kalinya. Kesalahan lebih fatal dengan cara gali lubang, tutup lubang. Itu yang khawatir dan dikhawatirkan oleh saya. Teman-teman, dengan kondisi yang kalian sudah tahu bahwa pinjaman online ini hanya main gertak, hanya mengancam, tujuannya untuk membuat Anda segera bayar. Nah, dari situ Anda sudah paham ya, bahwa hal-hal itu sebenarnya hal-hal yang tidak perlu lagi ditakuti, hal-hal yang tidak perlu lagi kalian risaukan, karena pekerjaan mereka seperti itu. Nih, saya kasih tahu ya, di bulan Juni ini kan bulan Juni ya, di tanggal 1, mereka sudah diberikan beban tagih oleh pihak dari atasannya, atau dari kantornya, dari perusahaannya, atau mereka dari pihak ketiga ya, dari bosnya, untuk melakukan penagihan ke nasabah. Beban tagih tersebut biasanya satu orang itu 1000 beban tagih, atau 1000 account, atau 1000 nasabah. Kadang ada yang sampai 2000 gitu kan. Itu tergantung perusahaan masing-masing. Dari misalnya 1000 yang dikasih ke pihak DC pinjol ini, itu mereka akan mulai menginventarisir masing-masing dari nasabah tersebut berapa amount-nya. Mereka akan menginventarisir paling besar dulu, terbesar dulu. Mana utang terbesar? Keduanya, mana yang bisa dihubungi? Nah, itulah pentingnya. Saya bilang, jangan pernah merespon. Karena kalau misalnya Anda merespon, berarti Anda masuk klasifikasi ataupun masuk list daftar orang yang akan ditagih oleh mereka. Jadi setelah melihat daftar yang paling besar tunggakannya, lalu mereka akan melihat yang mana nomor handphonenya yang sering merespon atau yang bisa melakukan komunikasi, dan selebihnya mereka akan terus memilah itu sampai akhirnya mereka mendapatkan green zone. Nasabah yang mudah dihubungi, nasabah yang besar nilai rupiahnya, karena besar nilai rupiah akan berpengaruh terhadap insentif mereka, terhadap presentasi mereka. Biasanya mereka mendapatkan presentase itu sekitar antara 5-7% dari nilai yang mereka berhasil tagih. Bisa bayangkan ya, persentasenya gede banget ya. Kalau 100 juta, mereka dapat 7% saja. Udah lumayan kan? Berarti udah sekitar 7 jutaan. Bisa Anda hitung ya. Nah, makanya mereka akan mati-matian dengan cara apapun. Mereka akan melakukan penagihan ke kalian semua. Mereka berharap kalian yang ditagih itu merespon, membalas setiap pesan yang mereka kirim via WhatsApp, via SMS, atau via telepon. Itu tujuan utama mereka. Karena setelah mereka mendapatkan nilai tunggakan yang besar dari setiap nasabah, mereka akan menindaklanjutinya dengan cara mencari nasabah-nasabah selain besar nilai utangnya, juga nasabah-nasabah yang bisa komunikasi atau merespon setiap pesan yang mereka lakukan. Makanya kalian harus pandai-pandai sekarang. Sudah nonton video ini, sudah nonton channel ini, kalian harus pandai untuk tidak merespon setiap pesan yang mereka lakukan. Setiap pesan yang mereka kirimkan, biarkan saja. Mereka kalau misalnya sudah bingung
dengan tidak adanya komunikasi, dengan tidak digubrisnya setiap WA yang dikirimkan ke Anda, mereka akan mencari berbagai cara lagi. Kalaupun mereka misalnya menerjunkan tim yang datang ke rumah karena tidak ada respon sama sekali, mereka akan menurunkan tim field call atau petugas lapangan. Kalian tinggal terima mereka dengan catatan dan syarat. Setiap petugas yang datang ke rumah harus kalian periksa. Saya sudah ajarkan di video-video yang lama, di video-video yang lalu, video-video yang kemarin saya upload. Sebelum mereka bicara terkait masalah penagihan ke Anda, Anda selalu rewel, tanyakan. Karena kalau misalnya seperti menjadi standar ketika DC datang ke rumah, harus diberlakukan seperti ini, kemungkinan DC-DC tersebut akan berpikir 2-3 kali untuk berkunjung ke rumah Anda. Karena mereka mendengar banyak sekali perlawanan yang dilakukan oleh para nasabah atau debitur ketika DC datang ke rumah. Bukannya takut nasabah, justru nasabah melakukan perlawanan dengan cara cerewet, nanyain semua dokumennya. Apa yang harus dipersiapkan? 1, kalian harus lihat ID card-nya. Pastikan ID card-nya sama dengan KTP. Makanya minta KTP-nya, lihat sama nggak namanya. Karena ada beberapa oknum yang menggunakan nama yang berbeda di ID card-nya dengan nama yang ada di KTP. Lalu perlihatkan. Mereka suruh liatin namanya surat tugas, yang mana di dalam surat tugas harus ada nama Anda, nama debitur, alamat debitur, ada besaran nilai rupiah yang tertunggak. Jadi harus satu demi satu nasabah mereka harus punya surat tugas, bukan surat tugas untuk semuanya, bukan surat tugas untuk seluruh nasabah misalnya kredit pintar. Harus satu demi satu mereka bawa dokumen atau surat tugas tersebut. Lalu ketiganya, surat sertifikasi profesi penagihan, harus memiliki sertifikasi profesi penagihan tersebut dan harus dibawa serta ketika mereka melakukan penagihan, karena itu adalah syarat mutlak yang diatur oleh peraturan POJK nomor 10 POJK 05 tahun 2022, dan di sana sudah dijelaskan bahwa setiap tenaga penagihan wajib memiliki sertifikasi. Itu di pasal 103 ya, sudah jelas, sudah tertulis dan sudah diundangkan. Artinya sudah diberlakukan. Lalu kalau misalnya mereka dari pihak ketiga, mereka harus memperlihatkan namanya surat kuasa yang ditunjuk dari pihak pinjol untuk mereka melakukan penagihan. Paham ya? Terbuka kan? Nah, kalau misalnya kalian melakukan hal seperti itu, setiap kali ada kunjungan dari DC, lapangan, dari field call-nya, lalu Anda menanyakan seperti itu dan kompak, semua nasabah bertanya seperti itu dimanapun berada, mereka tentunya akan kelabakan sendiri. Yang belum memiliki sertifikasi akan mikir 2 kali untuk nagih ke Anda. Yang belum memiliki dokumen-dokumen lengkap akan mikir 2 kali untuk terjun ke lapangan untuk nagih atau mendatangi nasabah. Paham ya? Ini sekaligus untuk mendidik mereka juga. Jadi pastikan ketika mereka datang, sekalipun mereka datang, mau berapa orang sekalipun ya mereka datang, tetap ada periksa dokumen tersebut. Paham ya? Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kalian semua. Jadi tadi yang kalian lihat itu adalah sesuatu bentuk intimidasi, bentuk gertakan untuk membuat Anda bayar. Kalau Anda sudah paham, sudah mengerti, silakan tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Karena dengan seperti itu berarti membuat afirmasi positif dalam diri kalian, bahwa kalian sudah tidak mempan lagi dibuat seperti itu untuk ditakut-takuti, untuk digertak, diancam. Karena kalian sudah mengerti dan paham. Semua itu hanyalah bentuk gertakan untuk menyegerakan Anda bayar. Silakan tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Ada di penghujung video, ya saya akan kasih kesimpulan. Mereka tadi mengirimkan foto, ya ada beberapa orang di sana, ya bahwa mereka akan melakukan penagihan dan kunjungan setelah ini bila Anda tidak melakukan pembayaran. Bohong, hoax. Toh foto itu kan dicomot kan tadi dari Google ya, dicomot dari salah satu berita ya. Nah, kalian sudah paham bahwa ini adalah kebohongan yang mereka ciptakan, yang mereka bikin, mereka buat untuk membuat Anda takut, untuk melemahkan mental Anda, membuat nyali Anda langsung down. Kalian sudah paham bahwa semua itu adalah upaya mereka menyegerakan Anda bayar, untuk membuat Anda segera
bayar ya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan ini mengedukasi buat kalian semua, bahwa kalian saat ini sudah paham, itu yang menjadi ketenangan buat saya ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir, dan terima kasih untuk seluruh subscriber saya dimanapun berada. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kalian semua. Sebelum saya tutup video ini, seperti biasa, saya ingin berdoa dan mendoakan kalian semua yang saat ini sedang menonton video saya ini, yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kalian, Allah pulihkan kalian untuk bisa kembali berkumpul dengan keluarga, untuk kembali bisa mencari dan berikhtiar untuk menghidupi keluarga kalian. Mudah-mudahan kalian semua disehatkan ya, sehat fisik, jasmani dan rohani. Kalian semua yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ambang perceraian, di ujung perpisahan, mudah-mudahan kalian semua Allah balikan kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalian semua yang saat ini sedang bingung mencari pekerjaan, kesana kemari masih menganggur, belum mendapatkan pekerjaan, insya Allah dalam waktu dekat ini ikhtiar terus ya, Allah akan berikan pekerjaan yang terbaik dan lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Untuk kalian semua yang saat ini sedang dalam masa ketakutan, masa risau, stres, akibat banyaknya teror yang datang silih berganti setiap hari, akibat utang pinjol Anda belum terselesaikan, insya Allah Allah akan berikan ketenangan lahir, batin, sabar, ikhlas. Ini adalah suatu resiko yang harus Anda terima. Resiko ketika Anda masuk ke dalam lingkaran pinjaman online, inilah resikonya. Resiko yang harus Anda siapkan, mental Anda, respon Anda. Sudah saya ajarkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga keberkahan menyertai kalian semua. Saya pamit undur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.